Di balik gemerlap kembang api Januari yang seharusnya membawa harapan, sebuah pengkhianatan keji justru merobek hati Mega hingga tak bersisa. Ia menyaksikan suaminya sendiri, Avan, lebih memilih berpaling pada rekan kantornya demi sebuah gairah semu, meninggalkan Mega dalam kehancuran yang paling dalam. Namun, siapa sangka jika air mata keputusasaan itu justru menjadi bensin yang membakar semangat Mega untuk bangkit dari abu kegagalan. Saat Avan merasa telah menang dengan ego besarnya, takdir justru memutar balik keadaan dengan cara yang sangat elegan. Mega bertransformasi menjadi wanita karisma dengan karir yang melambung tinggi, hingga membuat pria yang dulu membuangnya kini bersujud penuh penyesalan di bawah kakinya. Akankah Mega membuka pintu maaf, ataukah kehadiran sosok bintang yang jauh lebih bersinar telah menutup rapat masa lalunya selamanya? Simak kisah perjuangan, air mata, dan kebangkitan yang akan mengubah pandangan Anda tentang harga diri seorang wanita. Sebelum kita memulai perjalanan emosional yang luar biasa ini, saya ingin menyapa Anda semua. Kira-kira dari kota mana sajakah Anda berasal saat menonton kisah ini? Silahkan tulis nama kota Anda di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal dengan lebih dekat. Malam pergantian tahun seharusnya menjadi momen hangat yang penuh harapan. Namun bagi Mega, udara di dalam ruang tengah rumah mereka terasa lebih dingin daripada suhu di luar sana. Dengan telaten, ia menata piring-piring porselen di atas meja makan yang sudah ia hias dengan lilin aromaterapi dan bunga sedap malam segar. Mengenakan gaun satin berwarna biru navy yang anggun, Mega berkali-kali melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Ia telah memasak menu favorit Avan, berharap momen ini bisa mencairkan suasana kaku yang menyelimuti pernikahan mereka selama beberapa bulan terakhir. Namun, hingga detik ini, suara mesin mobil suaminya belum juga terdengar di halaman. Pukul 11:30, pintu depan terbuka perlahan. Avan melangkah masuk dengan wajah lelah yang tampak dipaksakan. Tidak ada pelukan hangat, apalagi ucapan selamat tahun baru yang romantis. Avan hanya bergumam pelan tentang tumpukan pekerjaan kantor di awal tahun yang membuatnya harus lembur hingga larut malam. Saat Mega mendekat untuk mengambil tas kerja suaminya, indera penciumannya menangkap sesuatu yang asing. Aroma parfum wanita yang sangat menyengat, manis dan kuat. Sangat berbeda dengan wangi pembersih udara kantor ataupun aroma maskulin yang biasa dipakai Avan. Mega tertegun sejenak, namun ia mencoba menelan kembali kecurigaannya. Ia mengajak Avan untuk duduk sebentar menikmati hidangan yang sudah dingin, tetapi suaminya itu justru menolak dengan alasan ingin segera istirahat. "Aku sudah makan di kantor tadi dengan tim," ucap Avan dingin tanpa menatap mata Mega. Saat Avan berjalan melewatinya menuju kamar, Mega melihat seberkas noda bedak tipis di kerah kemeja putih suaminya yang sedikit berantakan. Di tengah riuhnya suara kembang api yang mulai meledak di langit malam Januari, Mega berdiri mematung di samping meja makan yang sia-sia. Ada rasa hampa yang menjalar, sebuah firasat buruk bahwa tahun ini tidak akan diawali dengan kebahagiaan, melainkan dengan rahasia besar yang mulai retak di hadapannya. Langkah kaki Avan yang menjauh, meninggalkan gemas sunyi di lorong rumah, menyisakan Mega yang masih terpaku menatap lilin-lilin kecil yang mulai meleleh habis. Ia tidak segera menyusul ke kamar, melainkan memilih untuk membereskan meja makan dengan gerakan mekanis yang hampa. Setiap denting sendok yang beradu dengan piring seolah mengejek usahanya yang sia-sia malam itu. Setelah memastikan dapur bersih, Mega melangkah menuju kamar dengan perasaan yang berat, menemukan Avan sudah tertidur lelap dengan posisi membelakanginya. Rasa ingin tahu yang menyiksa membuatnya memberanikan diri mendekati meja rias, tempat Avan meletakkan ponsel dan kunci mobilnya secara sembarangan. Mega menarik napas panjang, mencoba menenangkan detak jantungnya yang berpacu liar. Ia meraih jas kerja yang disampirkan Avan di kursi kayu. Saat ia mengangkat pakaian itu untuk digantung, sebuah benda kecil jatuh dari saku dalamnya. Sebuah struk dari toko perhiasan ternama di pusat kota, tertanggal 30 Desember. Di sana tertera pembelian sebuah kalung emas putih dengan liontin berlian berbentuk hati. Jemari Mega gemetar hebat saat membaca nominal yang fantastis itu. Ia segera mengingat-ingat, namun ia yakin betul tidak pernah menerima hadiah tersebut, pun tidak ada percakapan tentang perhiasan selama beberapa hari terakhir.
Pagi harinya, suasana di meja sarapan terasa begitu menyesakan. Mega berusaha bersikap biasa saja sambil menyeduh kopi hitam kesukaan suaminya, namun matanya terus mencuri pandang ke arah ponsel Avan yang kini digenggam erat oleh pemiliknya. Avan tampak begitu sibuk membalas pesan dengan senyum tipis yang jarang ia tunjukkan pada Mega belakangan ini. Ketika Mega mencoba membuka obrolan tentang rencana liburan singkat di akhir pekan, Avan hanya menjawab singkat tanpa mengalihkan pandangan dari layar. Jangan berharap terlalu banyak, Mega. Awal Januari ini jadwalku sangat padat untuk presentasi proyek baru. Ketusnya sebelum bangkit berdiri dan pergi tanpa mencium kening istrinya seperti biasanya. Mega hanya bisa menatap punggung suaminya yang menghilang di balik pintu, sementara kecurigaan dalam hatinya kini mulai berubah menjadi keyakinan yang menyakitkan. Pintu kayu jati itu tertutup dengan dentuman pelan yang seakan mengunci sisa keberanian Mega di dalam rumah yang kini terasa asing baginya. Alih-alih meratapi nasib di ruang makan, ia memutuskan untuk mencari jawaban yang lebih pasti daripada sekadar struk belanja atau firasat yang mengambang. Mega teringat bahwa selama ini ia selalu mempercayai Avan sepenuhnya, hingga tak pernah sekalipun ia memeriksa laporan keuangan bersama mereka. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menyalakan laptop di ruang kerja kecil mereka dan mulai menelusuri riwayat transaksi perbankan yang terhubung secara daring. Matanya membelalak ketika melihat aliran dana yang cukup besar mengalir ke sebuah akun atas nama seseorang yang tak ia kenal, hampir setiap bulan sejak pertengahan tahun lalu. Setiap angka yang tertera di layar komputer bagaikan duri yang menusuk kesadarannya, membuktikan bahwa selama ini ia telah hidup dalam kepura-puraan yang rapi. Di tengah kekalutan itu, ponselnya bergetar menampilkan notifikasi dari media sosial kantor suaminya yang menandai akun Avan dalam sebuah unggahan foto kegiatan tim. Di sana, dalam balutan kemeja biru yang senada, Avan berdiri sangat dekat dengan seorang wanita muda berambut pirang kecoklatan yang menatapnya dengan pandangan penuh arti. Wanita itu adalah Kimberly, rekan kerja yang seringkali dipuji Avan sebagai karyawan paling potensial di divisinya. Mega memperhatikan detail pada leher Kimberly. Di sana melingkar sebuah perhiasan yang sangat mirip dengan deskripsi di struk yang ia temukan semalam. Logikanya mulai bekerja lebih cepat daripada rasa sakitnya, menciptakan benturan emosi yang membuatnya sulit bernafas. Ia merasa seperti orang asing di tengah kehidupannya sendiri, dikelilingi oleh barang-barang yang dibeli dengan uang yang seharusnya menjadi jaminan masa depan mereka, namun separuhnya justru telah dikhianati. Mega menutup laptopnya dengan kasar, lalu berjalan menuju jendela besar yang menghadap ke jalanan komplek yang sepi. Di bawah langit Januari yang kelabu, ia menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk menjaga seseorang tetap setia. Sebuah tekad mulai tumbuh di sela-sela kehancuran hatinya. Ia tidak boleh hanya diam dan hancur. Ia harus mencari tahu sejauh mana sandiwara ini telah dimainkan oleh suaminya sendiri. Lambaian gorden putih yang tertiup angin sepoi-sepoi seolah memanggil Mega untuk keluar dari zona nyamannya dan menghadapi kenyataan yang sedang bersembunyi di balik dinding kaca perkantoran. Alih-alih larut dalam kesedihan yang melumpuhkan, ia bergegas menuju dapur untuk menyiapkan sebuah kotak makan siang yang istimewa. Dengan gerakan yang penuh perhitungan, ia memasak masakan yang paling disukai Avan, mengemasnya dengan sangat rapi, dan memoles wajahnya dengan riasan tipis agar tidak terlihat seperti wanita yang baru saja menghabiskan waktu dengan air mata. Mega ingin memastikan dengan matanya sendiri, apakah kedekatan di foto tersebut hanyalah sekadar sudut pengambilan gambar yang salah, ataukah memang ada api yang sedang membakar rumah tangganya. Perjalanan menuju kantor suaminya terasa jauh lebih lama dari biasanya, meskipun arus lalu lintas Januari ini tergolong lancar. Sesampainya di lobi gedung pencakar langit itu, Mega berjalan dengan langkah yang dijaga agar tetap tenang, meski dadanya bergemuruh hebat. Ia menolak tawaran petugas keamanan untuk menghubungi sekretaris Avan karena ia ingin memberikan sebuah kejutan yang sebenarnya. Namun saat ia melangkah masuk ke koridor menuju ruang kerja suaminya, langkahnya mendadak terhenti tepat di depan pantry kantor yang pintunya sedikit terbuka. Di sana, ia melihat pemandangan yang seketika membuat seluruh tubuhnya kaku, seperti membeku di tengah tarik siang. Avan berdiri membelakanginya, namun tangannya terlihat jelas sedang merapikan anak rambut Kimberly yang terjatuh di kening wanita itu. Mereka tertawa kecil, sebuah tawa yang penuh rahasia dan keintiman yang sudah lama hilang dari meja makan rumah mereka.
Kimberly kemudian menyentuh lengan Avan dengan santai, memperlihatkan cincin di jemarinya yang berkilau terkena lampu ruangan, sementara Avan menatap wanita itu dengan binar mata yang penuh damba. Kotak makan siang yang dipegang Mega terasa sangat berat, seolah mewakili beban kebenaran yang kini terpampang nyata di depan matanya. Tak ada lagi ruang untuk penyangkalan. Rutinitas manis yang selama ini ia jaga, kini telah resmi dihancurkan oleh pemandangan di balik pintu pantry tersebut. Genggaman tangan Mega pada tas bekalnya menguat hingga buku-buku jarinya memutih, menahan gejolak hebat yang ingin meledak saat itu juga. Alih-alih melabrak dan menciptakan keributan di depan rekan kerja suaminya, ia memilih untuk berbalik arah dengan langkah cepat namun tetap berusaha tegar. Ia meninggalkan gedung itu tanpa meninggalkan jejak, membawa kembali rasa sakit yang kini telah bertransformasi menjadi bara api di dalam dada. Sepanjang jalan pulang, Mega hanya menatap lurus ke depan, menyadari bahwa keramahan yang ditunjukkan Avan selama ini hanyalah topeng untuk menutupi busuknya pengkhianatan yang telah disusun sedemikian rupa dengan wanita bernama Kimberly tersebut. Setibanya di rumah, Mega duduk di sofa ruang tamu yang remang, menunggu kepulangan Avan dengan hati yang dingin. Ketika suaminya masuk ke dalam rumah pada petang hari dengan wajah tanpa dosa, Mega tidak menyambutnya dengan senyuman seperti biasa. Ia membiarkan suasana hening menyelimuti ruangan, hingga Avan merasa tidak nyaman dan mulai bertanya ada apa dengan sikapnya. Mega menarik napas panjang, lalu mencoba berbicara dengan nada yang tenang namun tajam, menanyakan mengapa pengeluaran tabungan mereka tidak sinkron dengan laporan yang ia lihat. Ia juga menanyakan secara halus mengenai kedekatannya dengan Kimberly, yang terlihat melampaui batas profesionalisme seorang rekan kantor. Reaksi Avan sungguh di luar dugaan. Bukannya merasa bersalah, ia justru meninggikan nada suaranya dan memasang pertahanan diri yang agresif. Ia menuduh Mega telah melanggar privasinya dengan memeriksa laporan keuangan dan ponsel tanpa izin, serta menyebut istrinya itu terlalu banyak berimajinasi karena kurang kesibukan. Avan berdalih bahwa segala bentuk perhatiannya pada Kimberly hanyalah bagian dari strategi menjaga kekompakan tim demi bonus besar yang akan mereka terima. Kata-kata ketus itu keluar begitu saja dari mulut Avan, menciptakan jarak yang semakin lebar di antara mereka. Mega terdiam, bukan karena kalah berdebat, melainkan karena ia baru menyadari bahwa pria yang ada di depannya bukanlah lagi sosok yang ia cintai, melainkan orang asing yang pandai bersandiwara. Tatapan tajam yang dilemparkan Avan sebelum ia berlalu ke kamar mandi meninggalkan luka baru yang lebih perih daripada sekedar pengabaian. Mega hanya bisa terduduk di tepi ranjang, mendengarkan gemericik air dari balik pintu yang seolah berusaha membasuh segala kebohongan yang baru saja diucapkan suaminya. Di atas nakas, ponsel Avan yang tertinggal mendadak menyala, memecah kegelapan kamar dengan cahaya lampu latarnya yang terang. Sebuah notifikasi pesan muncul di layar kunci, menampilkan nama Kimberly dengan baris kalimat yang seketika menghentikan detak jantung Mega untuk beberapa saat. "Terima kasih untuk kalungnya, sayang. Sampai bertemu besok di tempat biasa." Tulis pesan itu, lengkap dengan simbol hati yang seolah menertawakan kehancuran status Mega sebagai istri sah. Dunia seolah berhenti berputar saat Mega membaca deretan kata yang tak terbantahkan tersebut. Segala pembelaan diri Avan tentang profesionalisme kerja runtuh dalam sekejap mata. Ia tidak menyentuh ponsel itu, hanya membiarkan matanya merekam setiap huruf yang menjadi bukti nyata bahwa dirinya telah digantikan secara diam-diam. Rasa mual menjalar di perutnya, bukan karena makanan yang ia masak, melainkan karena pengkhianatan yang terasa begitu sistematis dan terencana. Bagaimana mungkin pria yang berjanji akan menjaganya seumur hidup bisa memberikan barang mewah kepada wanita lain, sementara tagihan rumah tangga mereka mulai terbengkalai? Ketika pintu kamar mandi terbuka dan Avan keluar dengan handuk melilit pinggangnya, Mega tidak lagi menangis atau berteriak histeris. Ia hanya menatap suaminya dengan pandangan kosong yang membuat Avan mendadak salah tingkah dan segera menyambar ponselnya dengan gerakan protektif. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibir Mega malam itu. Namun di dalam benaknya, ia sudah mulai menyusun rencana untuk tidak lagi menjadi sekadar penonton dalam sandiwara ini. Januari yang seharusnya penuh dengan resolusi baru, kini benar-benar menjadi awal dari sebuah pertempuran batin yang panjang.
memaksa Mega untuk memilih antara mempertahankan sisa-sisa harga dirinya atau terus hidup dalam bayang-bayang kepalsuan. Pilihan pahit untuk tetap diam malam itu menjadi fondasi bagi Mega untuk membangun benteng pertahanan yang jauh lebih kokoh daripada sekadar emosi sesaat. Keesokan harinya, segera setelah mobil Avan meninggalkan garasi, Mega tidak lagi menghabiskan waktu dengan meratapi nasib di depan televisi. Ia bergegas menuju bank cabang utama untuk mencetak mutasi rekening koran secara fisik. Dokumen yang selama ini dianggapnya hanya tumpukan kertas tidak berarti. Di sudut kursi tunggu yang dingin, mata Mega menelusuri setiap baris transaksi dengan ketelitian seorang detektif. Ia menemukan pola yang mengerikan. Ada penarikan tunai dalam jumlah tetap setiap hari Jumat, serta pembayaran hotel butik di pinggiran kota yang tidak pernah mereka kunjungi bersama. Sambil memegang lembaran kertas yang terasa berat itu, Mega menyadari bahwa selama ini ia telah dibutakan oleh rasa percaya yang berlebihan. Ia mulai mengumpulkan setiap potongan teka-teki, mulai dari alasan lembur yang tidak masuk akal, hingga biaya perawatan mobil yang membengkak tanpa alasan jelas. Rasa sakit itu kini bermutasi menjadi ketenangan yang menakutkan, sebuah kekuatan baru yang muncul ketika seseorang sudah tidak lagi memiliki apapun untuk dipertahankan, kecuali martabatnya sendiri. Ia teringat kembali pada masa-masa awal mereka menikah, saat mereka harus berbagi satu porsi mie instan untuk berdua, sangat kontras dengan kemewahan yang kini Avan bagikan secara cuma-cuma kepada wanita lain. Mega kemudian memutuskan untuk mengunjungi sebuah kafe kecil di dekat kantor Avan, tempat yang sering disebut-sebut dalam riwayat transaksi kartu kredit suaminya. Sambil memesan secangkir teh hangat yang tidak disentuhnya, ia duduk di sudut yang tersembunyi, memperhatikan setiap orang yang keluar masuk dari gedung tinggi di seberang jalan. Ia bukan sedang menunggu keajaiban, melainkan sedang menunggu bukti fisik yang lebih kuat untuk memastikan bahwa langkah hukum atau keputusan besar yang akan ia ambil nantinya tidak akan bisa digoyahkan oleh rayuan palsu manapun. Di bawah langit siang yang terik, Mega berjanji pada dirinya sendiri bahwa setiap rupiah yang telah dikhianati Avan akan menjadi bahan bakar bagi kebangkitannya kelak. Bahan bakar tekad yang membara di dalam hati Mega membawanya kembali ke kafe tersebut pada hari berikutnya. Namun kali ini takdir mempertemukannya dengan sosok yang tidak terduga. Saat ia sedang asyik mencocokkan jadwal keluar masuk karyawan kantor suaminya dengan catatan di buku kecilnya, seorang pria dengan setelan jas abu-abu gelap yang sangat rapi duduk di meja tepat di hadapannya. Pria itu adalah Bintang, seorang konsultan bisnis ternama yang sering menjadi pembicara di seminar-seminar besar. Bintang tampak sedang menunggu seseorang, namun pandangan matanya yang tajam sempat menangkap raut kesedihan mendalam sekaligus ketegasan yang kontras pada wajah Mega. Suasana kafe yang semula tenang mendadak terasa berbeda ketika Bintang tanpa sengaja melihat beberapa lembar mutasi rekening yang sedikit menyembul dari tas Mega. Sebagai pria yang terbiasa bekerja dengan data dan angka, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres dari cara wanita di depannya menatap kertas-kertas tersebut. Ketika Mega tanpa sengaja menjatuhkan pulpennya, Bintang dengan sigap mengambilkannya. Sepertinya Anda sedang menghadapi audit yang jauh lebih sulit daripada laporan tahunan perusahaan, ujar Bintang dengan suara berat yang tenang namun sopan. Mega terkejut, namun ia hanya membalas dengan senyum tipis yang getir, merasa seolah rahasia kehancuran rumah tangganya bisa terbaca dengan mudah oleh orang asing. Percakapan singkat itu tidak berlangsung lama, karena rekan bisnis Bintang segera datang, namun pertemuan tersebut meninggalkan kesan yang kuat bagi keduanya. Bintang melihat potensi kecerdasan di balik mata Mega yang sembab, sementara Mega merasakan sedikit ketenangan dari aura profesional yang dipancarkan pria itu. Sebelum pergi, Bintang meninggalkan kartu namanya di atas meja, sebuah tindakan yang awalnya dianggap Mega sebagai basa-basi belaka. Namun ia tidak menyadari bahwa kartu nama kecil itu nantinya akan menjadi kunci pembuka pintu masa depan yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Di tengah kekacauan hidupnya, kehadiran Bintang seperti sebuah rasi pelindung yang muncul di tengah gelapnya malam Januari yang panjang. Rasi pelindung yang muncul sesaat dalam wujud kartu nama itu segera tersimpan di saku tas Mega, beralih fokus pada tujuan utamanya yang jauh lebih mendesak sore itu. Ia tahu bahwa mengandalkan intuisi saja tidak akan cukup kuat jika suatu saat ia harus berdiri di hadapan hukum untuk menuntut haknya.
Dengan jantung yang berdegup kencang namun tangan yang tepat stabil di atas kemudi, Mega mulai membuntuti mobil SUV hitam milik Avan yang keluar dari gedung kantor tepat pukul 5 sore. Ia menjaga jarak yang cukup jauh agar tidak memancing kecurigaan, mengikuti rute yang sangat ia hafal, hingga akhirnya mobil itu berbelok ke sebuah area restoran mewah di pinggiran kota yang bernuansa romantis. Dari kejauhan, Mega memperhatikan Avan turun dari mobil dan dengan sigap membukakan pintu untuk Kimberly yang sudah menunggu di lobi restoran. Pemandangan itu bagaikan sembilu yang menyayat sisa-sisa kesabarannya. Pemandangan yang selama ini hanya ia bayangkan, kini terpampang nyata tanpa saringan sedikit pun. Mereka berjalan masuk sambil bertautan tangan, terlihat seperti pasangan serasi yang sedang merayakan kebahagiaan, mengabaikan fakta bahwa ada seorang istri yang sedang hancur di balik kemudi mobil tua di seberang jalan. Mega mengeluarkan ponselnya, mengambil beberapa foto dan rekaman video singkat sebagai bukti fisik yang tak terbantahkan mengenai pengkhianatan suaminya. Logika dan hatinya berperang hebat di dalam kabin mobil yang terasa semakin sempit dan menyesakan. Sebagian dari dirinya ingin segera turun dan berteriak di depan wajah mereka. Namun bagian lain yang lebih bijak berbisik bahwa amarah tanpa strategi hanya akan membuatnya terlihat lemah. Ia menarik napas dalam-dalam, membiarkan air mata jatuh satu demi satu tanpa suara. Menyadari bahwa makan malam romantis itu dibayar dengan uang yang seharusnya menjadi tabungan masa depan mereka. Di bawah temaram lampu jalanan yang mulai menyala, Mega akhirnya memutar kemudi untuk pulang. Membawa pulang kenyataan pahit bahwa rumah tangga yang ia bangun selama bertahun-tahun kini benar-benar telah menjadi puing-puing yang tak bermakna. Puing-puing makna yang tersisa dari pernikahan mereka kini berserakan di dasar hati Mega, memaksanya untuk berhenti berharap pada keajaiban yang tidak akan pernah datang. Malam itu, di bawah langit Januari yang kembali mencurahkan hujan deras, ia duduk di meja riasnya bukan untuk bersolek, melainkan untuk menyusun seluruh bukti yang telah ia kumpulkan ke dalam sebuah map berwarna hitam. Foto-foto di restoran, salinan mutasi rekening, hingga catatan pesan singkat yang ia salin secara manual kini menjadi saksi bisu atas runtuhnya janji setia yang pernah diucapkan Avan di depan penghulu. Setiap tetesan air yang jatuh di kaca jendela seolah mewakili setiap butir kekecewaan yang kini telah mengkristal menjadi keberanian untuk melangkah pergi. Keputusan besar itu akhirnya mengetuk pintu kesadaran Mega saat ia menatap pantulan dirinya di cermin. Wanita di hadapannya bukan lagi istri yang lemah dan penurut, melainkan seorang pejuang yang siap merebut kembali hidupnya. Ia menyadari bahwa memaafkan tanpa adanya kejujuran hanyalah bentuk penundaan terhadap luka yang lebih dalam di masa depan. Mega mulai mengepak pakaiannya ke dalam koper secara diam-diam, memilih hanya barang-barang yang benar-benar miliknya, dan meninggalkan segala kemewahan yang dibeli dengan uang penuh kebohongan. Ia tidak butuh harta yang tidak berkah, ia hanya butuh ruang untuk bernapas dan kembali menemukan jati diri yang selama ini terkubur di bawah bayang-bayang kesuksesan Avan. Tepat saat jarum jam menyentuh angka 12 malam, Mega meletakkan kunci rumah dan surat pernyataan singkat di atas meja ruang tamu. Tidak ada kalimat penuh makian, hanya pernyataan tegas bahwa ia telah mengetahui semuanya dan memilih untuk mengakhiri sandiwara ini demi martabatnya sendiri. Dengan satu tarikan napas panjang, ia melangkah keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang, membiarkan dinginnya angin malam menyambut babak baru dalam hidupnya. Di dalam mobil, ia melihat kartu nama bintang yang masih terselip di tasnya, memberikan secercah harapan bahwa di luar sana masih ada dunia yang luas yang menunggunya untuk bangkit dan bersinar kembali sebagai wanita yang mandiri. Mandiri dan tak lagi berpijak pada janji-janji kosong, Mega memutuskan untuk menghadapi badai terakhirnya di kantor Avan keesokan paginya, tepat saat suaminya itu sedang berada di puncak rasa percaya diri. Ia tidak datang dengan isak tangis yang memohon belas kasihan, melainkan masuk ke ruang kerja Avan dengan langkah yang begitu tenang, hingga membuat suasana ruangan mendadak mencekam. Di sana, Avan sedang tertawa bersama Kimberly sambil memeriksa beberapa dokumen proyek. Namun tawa itu seketika terhenti
Saat Mega meletakkan map hitam berisi seluruh bukti pengkhianatan mereka di atas meja dengan dentuman yang mantap. Kejutan yang terpancar di wajah Avan berubah menjadi kepanikan saat ia membuka lembar demi lembar yang membongkar setiap inci kebohongannya. Konfrontasi itu memuncak ketika Avan mencoba membela diri dengan kata-kata manis yang selama ini selalu berhasil meluluhkan hati Mega. Namun, kali ini Mega berdiri tegak dengan dagu terangkat, menatap langsung ke dalam mata pria yang telah menghancurkan kepercayaannya tanpa sedikit pun rasa gentar. Ia mengungkapkan setiap detail yang diketahuinya, mulai dari kalung berlian hingga aliran dana yang disalahgunakan, membuat Kimberly tertunduk malu di sudut ruangan, sementara rekan kerja lainnya mulai berbisik di luar pintu yang sedikit terbuka. Suara Mega tidak meninggi, namun setiap kata yang keluar memiliki bobot yang mampu meruntuhkan kewibawaan Avan sebagai pemimpin divisi di perusahaan tersebut. Emosi di dalam ruangan itu meledak ketika Avan yang merasa terpojok justru menyalahkan Mega karena dianggap terlalu sibuk dengan urusan rumah tangga sehingga tidak bisa mengimbangi gaya hidupnya yang dinamis. Mendengar itu, Mega hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menandakan bahwa ia telah benar-benar melepaskan beban cintanya. Dengan mantap, ia menyatakan bahwa ia tidak hanya meninggalkan rumah, tetapi juga meninggalkan masa lalu mereka yang penuh kepalsuan. Pilihan sulit untuk menyerahkan surat gugatan di depan banyak orang telah ia ambil, menandai berakhirnya statusnya sebagai istri yang bisa diperdaya dan dimulainya perjuangan baru untuk merebut kembali harga dirinya yang sempat terkubur. Puing-puing harga diri yang sempat terkubur itu kini ia kumpulkan kembali, menjadi pondasi pertama bagi Mega untuk membangun hidup yang benar-benar baru. Setelah meninggalkan kantor Avan dengan kepala tegak, ia menempati sebuah apartemen kecil di pinggiran kota, jauh dari kebisingan masa lalu yang menyesakan. Hari-hari awal terasa begitu berat. Keheningan ruangan tanpa suara televisi atau deru mobil suaminya seringkali membuat hatinya terasa hampa. Namun di tengah kesunyian itu, Mega justru menemukan kembali sebuah buku sketsa usang yang tersimpan di dasar kopernya. Buku itu berisi rancangan-rancangan desain interior yang pernah ia buat sebelum ia memutuskan untuk berhenti mengejar karir demi mendukung ambisi Avan. Melihat garis-garis sketsa tersebut, sebuah percikan semangat yang sudah lama padam kembali menyala di dalam dadanya. Mega menyadari bahwa satu-satunya cara untuk benar-benar lepas dari bayang-bayang kegagalan rumah tangganya adalah dengan membuktikan pada dunia dan dirinya sendiri bahwa ia mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Dengan sisa tabungan pribadi yang ia miliki, ia mulai membeli peralatan desain digital dan mendaftarkan diri pada beberapa platform proyek lepas secara daring. Ia menghabiskan malam-malamnya bukan lagi untuk menunggu kepulangan pria yang tidak setia, melainkan untuk mengasah kembali kemampuannya yang sempat tumpul akibat pengabdian yang sia-sia. Setiap goresan desain yang ia ciptakan menjadi bentuk terapi bagi jiwanya yang terluka, mengubah rasa sakit menjadi karya yang penuh estetika. Di tengah perjuangannya yang sunyi, ia teringat kembali pada kartu nama bintang yang ia simpan di dompetnya. Meski rasa ragu sempat muncul, sebuah pemikiran kuat terlintas. Untuk meraih mimpi yang besar, ia tidak boleh takut untuk menjalin koneksi yang profesional. Mega menarik napas panjang, menatap layar laptopnya yang menampilkan draft proyek desain pertamanya, dan berjanji bahwa Januari ini akan menjadi saksi kebangkitannya sebagai seorang wanita karir yang gemilang, meninggalkan status korban pengkhianatan jauh di belakang sana. Status korban pengkhianatan kini telah ia tanggalkan sepenuhnya, berganti dengan tekad baja untuk mengukir nama di industri yang pernah ia tinggalkan. Mega mulai memberanikan diri mengirimkan portofolio desainnya ke berbagai firma arsitektur, hingga akhirnya sebuah tawaran proyek renovasi kantor startup kecil datang menghampirinya. Dengan semangat yang meluap, ia mencurahkan seluruh idealismenya ke dalam konsep ruang yang minimalis, namun tetap terasa hangat, persis seperti suasana hati yang sedang ia bangun kembali. Keberuntungan tampaknya mulai memihak padanya, ketika hasil kerja pertamanya itu mendapat apresiasi luas di media sosial, menarik perhatian banyak klien potensial, termasuk salah satunya adalah perusahaan investasi tempat Bintang bernaung. Pertemuan profesional pertama mereka terjadi di sebuah ruang rapat yang elegan, dengan pemandangan kota yang membentang luas. Bintang tampak sedikit terkejut saat menyadari bahwa desainer interior yang direkomendasikan oleh timnya adalah wanita yang sama yang ia temui di kafe beberapa waktu lalu.
Namun, keterkejutan itu segera berubah menjadi kekaguman saat Mega mulai mempresentasikan konsep desainnya dengan suara yang stabil, cerdas, dan penuh keyakinan. Tidak ada lagi binar kesedihan di mata Mega, yang ada hanyalah sorot mata seorang profesional yang tahu persis apa yang ia kerjakan. Bintang menyimak setiap penjelasan Mega dengan saksama, sesekali memberikan masukan strategis yang membuat diskusi mereka menjadi sangat dinamis. Setelah rapat usai, Bintang menghampiri Mega dan memberikan pujian tulus atas transformasi luar biasa yang ia saksikan. Anda memiliki bakat yang langka, Mega. Jangan biarkan apapun di masa lalu menghalangi cahaya Anda, ucap Bintang dengan nada yang memberikan dorongan moral yang sangat berarti. Dukungan tersebut menjadi katalisator bagi Mega untuk bekerja lebih keras lagi, bukan demi membalas dendam pada Avan, melainkan demi mencintai dirinya sendiri melalui karya. Di sisi lain, tanpa sepengetahuan Mega, Avan mulai merasakan dampak dari keputusannya yang gegabah. Ia kesulitan mengelola urusan rumah tangga dan pekerjaannya tanpa kehadiran sosok yang selama ini menjadi sistem pendukung utamanya di balik layar. Sistem pendukung utama yang selama ini dianggap remeh oleh Avan, kini benar-benar hilang, meninggalkan lubang besar yang mulai meruntuhkan fondasi hidupnya yang tampak megah dari luar. Di kantor, kinerjanya merasa tajam, karena ia terlalu sibuk mengurus drama rumah tangganya yang baru bersama Kimberly. Ternyata, kehidupan yang ia bayangkan akan penuh kebebasan justru menjadi penjara baru. Kimberly yang terbiasa hidup mewah, mulai menuntut fasilitas yang lebih dari apa yang sanggup Avan berikan sekarang. Uang tabungan yang ia kuras habis-habisan kini mulai menipis, sementara cicilan rumah dan biaya gaya hidup mereka terus menuntut untuk dipenuhi tanpa ampun. Kontras dengan keterpurukan itu, Mega justru sedang menikmati musim semi dalam karirnya yang baru saja mekar. Berkat bimbingan strategis dan peluang yang diberikan oleh Bintang, firma desain interior milik Mega yang baru seumur jagung mulai mendapatkan kontrak dari hotel-hotel butik ternama. Ia tidak lagi bekerja dari sudut apartemen yang sempit, melainkan sudah memiliki studio kecil dengan 2 orang asisten yang sangat loyal. Penampilan Mega berubah total. Ia kini terlihat sebagai wanita yang memiliki otoritas penuh atas hidupnya, memancarkan aura kepemimpinan yang tenang, namun sangat disegani oleh para kontraktor dan vendor di lapangan. Puncaknya terjadi ketika Mega diundang untuk menjadi pembicara dalam sebuah seminar kewirausahaan wanita. Di sana, ia berdiri di podium dengan sangat anggun, menceritakan bagaimana sebuah kehancuran bisa menjadi batu pijakan untuk membangun istana yang lebih megah. Tanpa ia sadari, Avan yang sedang mencari pelarian di sebuah pusat perbelanjaan, melihat wajah Mega terpampang besar di layar promosi gedung tersebut. Avan terpaku, merasa seperti dihantam kenyataan pahit bahwa wanita yang dulu ia buang seperti barang tak berharga, kini telah menjelma menjadi berlian yang berkilau jauh di atas jangkauannya. Rasa sesak mulai memenuhi dada Avan, menyadari bahwa ia telah menukar emas murni dengan loyang yang kini hanya memberikan beban bagi hidupnya. Beban hidup yang kian menghimpit membuat Avan hanya bisa terpaku menatap layar promosi itu. Sementara di belahan kota yang lain, Mega sedang merayakan pencapaian tertingginya dengan cara yang jauh lebih bermakna. Proyek renovasi hotel butik yang ia kerjakan bersama Bintang resmi dibuka dan mendapatkan ulasan sempurna dari para kritikus desain. Keberhasilan ini tidak hanya membawa keuntungan finansial yang melimpah, tetapi juga mengukuhkan posisi Mega sebagai salah satu desainer interior paling diperhitungkan di tahun ini. Ia kini menempati sebuah kantor baru yang luas dan modern, dengan dinding kaca yang memperlihatkan cakrawala kota, simbol dari pandangannya yang kini tak lagi terbatas oleh rasa sakit masa lalu. Kebahagiaan Mega terasa semakin lengkap dengan kehadiran Bintang yang terus mendampinginya, bukan lagi sekadar sebagai mitra bisnis, melainkan sebagai sosok yang memberikan dukungan emosional yang tulus. Bintang seringkali mengajak Mega untuk terlibat dalam kegiatan sosial, membantu merancang ruang belajar untuk anak-anak di panti asuhan. Sebuah kegiatan yang membuat Mega merasa hidupnya lebih bermanfaat bagi sesama. Di sisi lain, popularitas Mega yang kian meroket membuatnya sering diundang ke berbagai acara bergengsi, di mana ia selalu tampil dengan karisma yang memukau setiap orang yang ditemuinya. Sementara itu, berita tentang kesuksesan Mega mulai menyebar luas hingga ke telinga mantan rekan-rekan kerjanya, menciptakan kekaguman sekaligus penyesalan bagi mereka yang dulu meremehkannya. Mega sendiri sudah tidak peduli dengan desas-desus tersebut.
Baginya, kebahagiaan sejati bukanlah tentang memamerkan harta, melainkan tentang ketenangan batin yang ia dapatkan setelah berhasil melewati badai. Ia merasa Januari yang kelabu kini telah berganti dengan musim cerah yang penuh harapan. Di tengah segala kemewahan dan pengakuan yang ia terima, Mega tetap rendah hati, menyadari bahwa setiap tantangan yang ia hadapi adalah pelajaran berharga yang membentuknya menjadi wanita yang jauh lebih kuat dan bijaksana dari sebelumnya. Wanita kuat dan bijaksana yang kini berdiri di cermin itu tak lagi mengenal rasa takut. Sementara di sisi lain kota, Avan justru sedang tenggelam dalam pusaran masalah yang ia ciptakan sendiri. Skandal perselingkuhannya yang sempat menjadi rahasia umum di kantor akhirnya mencapai telinga jajaran direksi, memicu investigasi mendalam terhadap kinerjanya yang terus merosot. Tanpa dukungan Mega yang selama ini membantu mengelola jadwal dan energinya, Avan kedinginan fokus hingga melakukan kesalahan fatal dalam sebuah kontrak besar perusahaan. Akibatnya, ia tidak hanya kehilangan jabatannya, tetapi juga reputasi profesionalnya hancur seketika, membuatnya masuk dalam daftar hitam di industri yang ia geluti selama bertahun-tahun. Kehancuran Avan semakin lengkap ketika ia pulang ke rumah dengan tangan hampa, hanya untuk mendapati kenyataan bahwa kesetiaan Kimberly hanyalah sebatas materi. Begitu mengetahui bahwa Avan tidak lagi memiliki kekuasaan dan tabungannya telah ludes untuk menutupi gaya hidup mewah, Kimberly tidak membuang waktu untuk berkemas. Tanpa ada rasa penyesalan, wanita itu pergi meninggalkan Avan di tengah tumpukan tagihan yang membengkak, mencari perlindungan pada pria lain yang menurutnya lebih menjanjikan secara finansial. Avan terduduk lesu di ruang tamu yang kini terasa kosong dan dingin, menyadari bahwa semua yang ia pertaruhkan, pernikahannya, karirnya, dan harga dirinya, telah hilang tanpa sisa demi sebuah fatamorgana yang semu. Di tengah kesendiriannya yang menyakitkan, Avan tanpa sengaja menemukan sebuah majalah bisnis di atas meja yang memuat profil eksklusif tentang kesuksesan Mega. Di sana, Mega tampil begitu bercahaya dalam balutan busana kerja yang elegan, dengan kutipan yang sangat menusuk relung hati Avan. Kehilangan adalah cara semesta mengosongkan tangan kita agar bisa menerima sesuatu yang lebih baik. Rasa sesal yang teramat dalam mulai menggerogoti jiwanya, membayangkan betapa bodohnya ia telah membuang permata demi kerikil tajam yang kini melukai kakinya sendiri. Avan mulai menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan seorang istri, tetapi ia telah kehilangan satu-satunya orang yang tulus mencintainya saat ia bukan siapa-siapa. Satu-satunya orang yang tulus mencintainya kini telah bermetamorfosis menjadi sosok yang nyaris tak bisa ia gapai. Namun, rasa putus asa yang mencekik mendorong Avan untuk melakukan tindakan terakhir yang memalukan. Dengan pakaian yang tak lagi rapi, dan wajah yang tampak jauh lebih tua dari usia sebenarnya, ia memberanikan diri mendatangi gedung perkantoran megah, tempat firma desain Mega berada. Ia harus menunggu berjam-jam di lobi, merasa kerdil di antara para profesional muda yang lalu lalang dengan penuh semangat. Hingga akhirnya, asisten Mega mengizinkannya masuk ke ruang kerja utama yang sangat luas dan beraroma kayu cendana yang menenangkan. Saat pintu terbuka, Avan terpaku melihat Mega yang sedang berdiri membelakangi jendela besar, menatap cakrawala kota dengan ketenangan seorang ratu. Ketika Mega berbalik, tidak ada gurat kebencian atau amarah di wajahnya. Yang ada hanyalah tatapan datar yang jauh lebih menyakitkan daripada makian. Avan seketika jatuh bersimpuh di atas lantai marmer yang dingin. Air matanya tumpah, menceritakan betapa hancurnya hidupnya setelah ditinggalkan Kimberly dan kehilangan pekerjaan. Ia memohon ampun dengan suara gemetar, meminta Mega untuk memberinya satu kesempatan lagi untuk memperbaiki semuanya dan membangun kembali rumah tangga mereka yang telah hancur. Avan terus meratap, menjanjikan kesetiaan yang dulu ia abaikan. Sementara Mega hanya mendengarkan tanpa memotong satu kata pun. Keheningan yang mengikuti tangisan Avan terasa begitu mencekam, hingga akhirnya Mega melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak yang sangat lebar. Di ruang yang dulu ia impikan bisa ia bagi dengan suaminya, kini Mega menyadari bahwa pria yang sedang bersujud di kakinya hanyalah bayang-bayang dari masa lalu, yang sudah tidak memiliki tempat di masa depannya yang terang. Keberanian Avan untuk datang meminta maaf ternyata sudah terlambat, karena hati yang pernah ia hancurkan kini telah tumbuh menjadi karang yang tak akan lagi goyah oleh badai air mata palsu. Karang yang tak akan lagi goyah itu menjadi saksi bisu,
betapa waktu telah mengubah segalanya, termasuk perasaan Mega yang dahulu begitu menghamba pada cinta Avan. Ia menarik napas dalam, membiarkan keheningan ruangan itu menelan isak tangis suaminya, sebelum akhirnya ia membuka suara dengan nada yang sangat jernih dan berwibawa. Mega tidak menggunakan kesempatan ini untuk menghina atau membalas rasa sakitnya. Ia justru berbicara dengan kelembutan yang mematikan, menyatakan bahwa ia telah memaafkan Avan jauh sebelum pria itu datang bersujud di hadapannya. Namun, Mega menegaskan bahwa memaafkan sama sekali tidak berarti harus menerima kembali orang yang telah sengaja menghancurkan kepercayaan dan rumah tangga mereka demi nafsu sesaat. Dengan tatapan mata yang tidak lagi goyah, Mega meminta Avan untuk berdiri dan menjaga sisa harga diri yang mungkin masih ia miliki. Ia menjelaskan bahwa sosok Mega yang dulu, yang selalu menunggu di meja makan dengan penuh kesabaran, telah mati bersamaan dengan terungkapnya rahasia kalung berlian dan pengkhianatan di kantor itu. Sekarang, wanita yang ada di depan Avan adalah seorang individu yang telah menemukan kebahagiaannya sendiri, melalui kerja keras, kemandirian, dan cinta diri yang sehat. Mega menekankan bahwa perjalanan hidupnya ke depan tidak lagi memiliki ruang untuk pengkhianatan atau ketidakpastian yang pernah dibawa Avan ke dalam hidupnya. Keputusan tegas itu ia sampaikan sebagai bentuk penutupan permanen atas bab masa lalu yang kelam. Mega mempersilahkan Avan keluar dari kantornya bukan dengan kemarahan, melainkan dengan doa agar pria itu bisa memetik pelajaran dari kehancurannya sendiri untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan, meskipun tanpa dirinya. Saat Avan melangkah pergi dengan bahu yang merosot dan langkah gontai, Mega kembali berbalik menatap jendela besar, merasakan beban terakhir dari masa lalunya seolah menguap bersama udara sore. Ia menyadari bahwa memutus rantai hubungan yang beracun adalah bentuk kesuksesan terbesar yang pernah ia raih, jauh melampaui segala penghargaan bisnis yang berderet di lemari bukunya. Penghargaan bisnis yang berderet di lemari bukunya memang berkilau, namun bagi Mega, cahaya yang paling hangat justru berasal dari dukungan tulus yang tak pernah berhenti mengalir dari sisi Bintang. Setelah pertemuan terakhir yang menguras emosi dengan Avan, Bintang tidak banyak bertanya. Ia hanya hadir membawa segelas coklat hangat dan mengajak Mega berjalan-jalan di taman kota yang baru saja ia desain. Di sana, di bawah langit senja yang berwarna keunguan, mereka duduk di bangku kayu sambil menikmati semilir angin yang membawa aroma tanah basah. Bintang menatap Mega dengan pandangan yang tidak lagi hanya bicara tentang angka atau kontrak kerja, melainkan tentang kekaguman pada ketegaran jiwa yang ia saksikan tumbuh dari titik nadir. Kehadiran Bintang memberikan warna baru yang belum pernah dirasakan Mega sebelumnya. Sebuah hubungan yang didasari oleh rasa hormat yang setara dan kejujuran tanpa celah. Bintang tidak pernah mencoba mendominasi atau mengatur hidup Mega. Sebaliknya, ia selalu menjadi orang pertama yang merayakan setiap keberhasilan kecil yang diraih wanita itu. Di sela-sela kesibukan mereka, Bintang mulai menunjukkan sisi lembutnya, menceritakan impian-impian pribadi yang selama ini ia simpan rapat, seolah ingin meyakinkan Mega bahwa ia adalah pelabuhan terakhir yang aman untuk disinggahi. Ketulusan itu perlahan meruntuhkan tembok pertahanan yang sempat dibangun Mega untuk melindungi hatinya yang pernah terluka. Suatu malam, saat mereka sedang merayakan penyelesaian proyek besar lainnya, Bintang menggenggam jemari Mega dengan lembut namun penuh keyakinan. Ia menyatakan bahwa perjalanan mereka bukan hanya sekedar pertemuan antara dua profesional, melainkan sebuah simfoni hati yang saling melengkapi. Mega merasakan disiran kebahagiaan yang nyata, sebuah perasaan yang jauh lebih sehat dan matang daripada cinta buta masa lalunya. Ia menyadari bahwa setelah badai Januari yang menghancurkan segalanya, semesta memang telah menyiapkan pengganti yang jauh lebih layak. Bersama Bintang, Mega mulai berani merajut kembali mimpi-mimpi tentang sebuah keluarga yang dibangun di atas fondasi kejujuran dan dukungan yang tak tergoyahkan. Fondasi kejujuran dan dukungan yang tak tergoyahkan itu akhirnya membawa Mega berdiri di puncak pencapaian hidupnya, tepat setahun setelah badai pengkhianatan meluluhlantakkan dunianya. Di sebuah aula megah yang dihadiri oleh tokoh-tokoh berpengaruh, Mega berdiri di atas podium sebagai penerima penghargaan Woman of the Year dalam bidang kewirausahaan kreatif. Ia tidak lagi mengenakan gaun satin biru navy yang penuh kesedihan seperti malam tahun baru lalu, melainkan kebaya modern berwarna emas yang memancarkan kekuatan dan keagungan. Di barisan kursi terdepan,
Bintang menatapnya dengan binar kebanggaan yang tulus. Sebuah pemandangan yang memberikan ketenangan luar biasa bagi hati Mega. Dalam pidatonya yang penuh haru, Mega tidak sedikit pun menyebutkan nama orang yang pernah menyakitinya, melainkan fokus pada perjalanan menemukan kembali martabat diri. Ia menyampaikan bahwa setiap air mata yang jatuh karena pengkhianatan sebenarnya adalah air yang menyirami benih kekuatan yang selama ini tertidur di dalam jiwa. Pesan moralnya begitu kuat menggetarkan ruangan, bahwa kebahagiaan seorang wanita tidak terletak pada seberapa besar ia bisa memaafkan kesalahan pasangan, melainkan pada seberapa berani ia mencintai dirinya sendiri untuk berkata cukup pada sebuah hubungan yang tidak lagi memuliakannya. Tepuk tangan membahana memenuhi aula, merayakan kemenangan seorang wanita yang berhasil mengubah rasa sakit menjadi karya yang mendunia. Cerita ditutup dengan adegan Mega dan Bintang yang berjalan beriringan di bawah langit malam Januari yang kini tampak begitu cerah dengan taburan bintang. Mega berhenti sejenak, menghirup udara malam yang segar, menyadari bahwa takdir memang telah memberikan segalanya yang ia butuhkan, bukan sekadar kemewahan materi, melainkan kebebasan jiwa. Ia telah membuktikan bahwa akhir dari sebuah pernikahan yang beracun bukanlah akhir dari kehidupan, melainkan gerbang pembuka menuju versi diri yang paling gemilang. Dengan senyum yang menghiasi bibirnya, Mega melangkah maju menuju masa depan yang cerah, meninggalkan bayang-bayang masa lalu sepenuhnya di belakang. Sebagai bukti nyata bahwa pelangi tercantik selalu muncul setelah badai yang paling hebat.